Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang apa aja sih yang ditanyain di wawancara KIP kuliah di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau di perguruan tinggi swasta. Pertanyaan pertama yaitu, pasti kalian akan ditanya dengan alamatmu di mana. Jadi kita jawab alamat kita itu di mana, walaupun di berkas yang kita kumpul itu ada alamat kita sebenarnya. Jadi kita jawab aja pertanyaannya sesuai dengan alamat rumah kita. Yang kedua, bapakmu itu kerja di mana dan gajinya berapa? Jadi di sini kalian tuh jawab aja, jawab senatural mungkin dan sejujur-jujurnya, karena dilihat juga dari cara kita menjawab apakah paham dengan pekerjaan orang tuanya. Jadi kalian itu buat aja sesimpel mungkin jawabannya, karena biar untuk menambah penilaian juga. Oke, yang nomor 3 yaitu ditanya tanggungan kalian itu ada berapa, di rumah itu ada berapa orang. Jadi kalian itu nanti ditanya kalian itu berapa orang di rumah, tinggalnya berapa, terus yang masih sekolah itu berapa, terus kalian berapa bersaudara. Nah seperti itu. Terus yang nomor 4 itu, kamu di SMA itu ikut apa aja, apakah ikut OSIS atau ikut ekskul. Jadi di situ kamu ditanya kamu tuh di SMA itu ngapain aja, apakah kamu berorganisasi atau kamu sebagai seorang yang cuma sekolah pulang gitu. Terus yang nomor 5 itu ditanyain pernah menang lomba atau enggak, dan kalau kalah itu penyebabnya apa. Jadi pas itu saya ditanya seperti itu, saya bilang pernah menang lomba dan saya pernah kalah, dan ditanya alasannya juga apa. Jadi saya pas itu jawab dengan alasan yang memang benar apa adanya, jadi nggak usah dibuat-buat, karena ya seperti itu. Terus yang nomor 6 yaitu ditanya PBB-nya itu berapa dan listrik itu per bulan berapa. Jadi walaupun kita udah ngumpul itu berkas yang diminta kayak PBB dan rekening listrik, tapi kita tetap ditanya. Jadi kita nunjukin terus kita jawab. Kalau emang gratis kita nggak ditanya apa-apa lagi. Kalau emang bayar pasti kita ditanya lebih lanjut. Listrik juga ditanya rata-rata per bulan itu berapa, apakah 100 atau 200 atau dapat subsidi. Jadi begitu kita jawab, dia langsung menulis di kertasnya itu. Terus yang nomor 7 itu, mengapa kamu masuk ke universitas tersebut? Jawab aja karena saya ingin menempuh pendidikan tinggi, karena saya ingin seperti itu. Dan kamu juga bakalan ditanya kenapa kamu masuk jurusan itu. Saya pas itu jawab karena memang saya suka di bidang itu dan saya juga pengennya ngambil yang itu. Nomor 8 yaitu kenapa kamu mau ikut KIP dan apa yang kamu lakukan kalau kamu keterima KIP. Nah jadi pas itu kebetulan saya jawab gini karena memang saya berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Maka dari itu, jika saya mendapatkan KIP, saya akan lebih mudah dalam menjalankan kuliah. Jadi, kontribusi apa yang kamu buat kalau kamu terima KIP? Bilang aja, saya ingin membanggakan kampus dengan saya ikut lomba, saya mewakili kampus ikut lomba internasional atau nasional dengan cara ikut UKM dan segala macam. Jadi kalian jawab aja ya seperti itu. Terus nomor 9 itu kegiatan apa sih kalau kamu kuliah di Unila? Jadi kegiatannya itu kamu ceritain kamu itu bakal ngapain aja di kampus tersebut. Seperti saya ingin ikut UKM, saya ingin ikut BEM, atau saya ingin ikut seminar dan segala macam itu. Jadi kalian jawab sebijak mungkin dan bagus. Nomor 10 itu kamu ditanya kelebihan dan kekuranganmu. Jadi kamu itu suruh cerita kelebihan kamu itu apa dan kekuranganmu apa. Jadi saran saya jawab kekuranganmu itu tapi seperti kelebihanmu. Jadi pewawancara akan melihat bagaimana cara kamu menjawab dan jawaban kamu.
maka dari itu menambah penilaian. Terus kita juga disuruh buat nulis nilai yang ada di ijazah USBN itu di satu lembar kertas, terus di rata-rata seperti itu. Terus kamu juga ditanya, kamu itu punya motor enggak, motornya ada berapa. Dan kalau nggak salah pas itu kalau nggak punya motor tuh nilainya tinggi, kalau punya motor satu sekian, ini sekian gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi saran saya untuk yang mau wawancara KIP kuliah itu biasanya ada offline sama online. Dan kalau yang online itu kalian juga disuruh buat room tour, atau jadi pewawancara itu nanya, coba kamu tunjukin ruang tamu kamu itu di mana. Nah, jadi kita jalan ke sana. Terus coba kamu tunjukin dapur kamu mana, kamar kamu mana, dan segala macem. Jadi kita itu disuruh room tour, apakah benar itu tuh rumah kita dan sebagainya. Tapi tenang, karena wawancara itu udah ada jadwalnya, jadi nggak tiba-tiba kita diwawancara atau segala macam. Jadi kita bisa siap-siap dulu. Oke, sekian video wawancara ini. Semoga dapat membantu Anda untuk mendapatkan KIP kuliah. Yang pasti pesan saya, jawab sejujur-jujurnya. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat pengawas itu bingung atau pewawancara bingung, dan jangan sampai beda dengan apa yang berkas dikirim. Dan ingat, nggak semua pewawancara itu wawancara kayak gini, kayak yang saya sebutkan tadi. Karena beberapa pewawancara itu nanyanya simple, dan biasanya juga ada yang cuma lihat berkas dan cuma tanya, dan kita bisa jawab iya atau tidak gitu. Jadi nggak semuanya kayak gitu, karena ya tergantung pewawancaranya. Maka dari itu kita juga nggak bisa milih, karena emang kita udah dijadwalin, dan kita biasanya di telepon atau di video call, atau offline juga kita biasanya langsung datang aja, terus cari yang room yang kosong, baru kita diwawancara. Oke, sekian, terima kasih. Semoga keterima di KIP kuliah, karena emang uangnya besar. Jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.